Tadi kita udah bahas-bahas ya, Ustaz, ya. Iya. Kita udah bahas-bahas ini, tapi ada yang menarik sih, Ustaz, sebenarnya. Untuk teman-teman yang mungkin baru baru tahu atau mungkin baru mau belajar nih, Ustaz. Mhm. Belajar tentang ilmu parenting. Mungkin baru menikah, Iya. atau mungkin baru punya anak, atau bahkan ada jomblo yang baru mau menikah nih, Ustaz. Kepikiran nih, nanti gimana ya saya sama Iya. istri saya gitu, Ustaz. Tapi pertanyaan pertama dulu nih, Ustaz. Kenapa sih kita itu harus belajar ilmu parenting, Mhm. Ustaz? Mhm. Iya, ini teman-teman sekalian, sudah kita jawab ya di sebelumnya, Ya, bahwasanya karena wajib. karena wajib. Karena wajib bagi orang tua muslim untuk memahami bagaimana cara mendidik anaknya. Apa aja yang harus diajarkan ke anaknya. Apa aja yang akan menjadi kewajiban nantinya bagi anaknya. Kenapa? Karena setiap muslim itu harus menjaga dirinya dan juga keluarganya dari Neraka. api Oke. neraka. Maka wajiblah bagi dia untuk bisa mendidik anaknya, mengajar anaknya. Masalah anaknya ini nanti ternyata di umur 17, 18 menjadi anak yang bandel, anak yang nakal, itu Betul, betul. urusan anaknya dengan Allah. Yang penting orang tua telah lepas tanggung jawab, telah Mendidik. mendidik. Nah, Gitu. Baik. Nah, berarti gitu ya. Karena tadi kita sudah bahas juga di video sebelumnya teman-teman bisa klik di video sebelumnya, kita lihat bahwa itu belajar ilmu parenting itu memang wajib. Wajib buat orang tua karena ya itu bekal kita, Ustaz ya. Iya. Bekal kita sebagai orang tua mendidik anak yang soleh-solehah, nanti beliau juga sebagai amal jariah kita, ya kan Ustaz, yang bisa mendoakan. Gimana mereka bisa mendoakan kalau kita sendiri nggak mengajarkan gitu. Makanya dimulailah dengan belajar ilmu parenting ini. Oke, Ustaz. Ada yang penasaran nih. Kalau tadi dibilang bahwa belajar ilmu parenting itu wajib, terus kapan kita itu harus belajar ilmu parenting, Ustaz? Mulainya kapan? Apakah dari bayi? Anggaplah ya, dari SD gitu. SD mungkin kita mau ngasih saran ke pemerintah, masukin nih materi ilmu parenting. Apakah dari Iya. SD atau nanti aja deh, tunggu anak saya umur 7 tahun gitu. Iya. Nah, apakah sebelum menikah, Hmm. setelah menikah, atau setelah punya anak, atau nanti aja udah tua? Iya, Masya Allah. Baik, ketika kita berbicara wajib, kita harus paham juga kapan pengamalannya. Betul. Jadi kami ulangin, ketika kita memahami bahwa apa itu hukum wajib dan tahu hukumnya wajib, kita harus paham kapan pengamalannya. Kita diwajibkan untuk sholat itu kapan kira-kira, Kang? Ketika telah Mimpi. Maka kalau belajarnya ketika mimpi, besoknya kita belajar sholat, Oke. itu gimana kira-kira? Oh iya. Malah nggak bisa, Malah nggak bisa. Bingung jadinya. Sehingga wajib bagi kita untuk mempelajarinya, diwajibkan di sini ketika kita telah memiliki anak. Nah, ini kalau kita runutkan dari wajibnya. Dari Ketika wajibnya kita ya. telah memiliki anak. Tapi nanti ada namanya anjuran. Oke. Ada wajib, ada anjuran. Harus bisa kita pisahkan. Antara wajib, ini kalau nggak dikerjakan berdosa tentunya kan. Oke. Ada namanya anjuran. Kapan kita mulai? Kita tahu ketika kita sedang, misalnya nih ada orang sedang junub dia. Junub pertama Oke, dalam oke. hidupnya kan. Kalau ketika junub itu dia belajar mengenai sholat, tentunya nggak bisa. Kenapa? Karena orang junub nggak bisa baca Al-Quran, nggak boleh baca Al-Quran. Oh iya. Jadi pas junub dia belajar Al-Fatihah, ya nggak bisa juga. Betul. Sehingga maka wajib dia untuk belajar itu sebelum masa baligh. Oke. Nah, maka orang yang telah menikah, wajibnya itu ketika telah memiliki anak, agar dia paham. Anak umur 0 sampai 2 tahun, bagaimana cara mendidiknya. 2 sampai 5, bagaimana cara mendidik. 5 sampai 7, paham bagaimana cara mendidik. 7 nanti sampai 10. 10 menjelang balik, dia paham. Ini ada urutan-urutannya. Iya. Tapi dianjurkan untuk mempelajari ilmu parenting nabawiyah bahkan sebelum menikah. Sebelum menikah. Itu anjuran. Anjuran kan boleh-boleh saja kan? Iya, anjuran ya. Kenapa? Karena tahapan mempelajari ilmu parenting itu dimulai dari kapan kita memilih calon ibu bagi anak-anak kita. Berarti kan sebelum menikah. Betul. Nah, sebelum menikah dianjurkan kita telah mempelajari ilmu parenting agar ketika kita menikah nantinya kita telah memilih calon ibu yang tepat bagi anak-anak kita. Sehingga kami menganjurkan siapapun yang ingin menikah. Siapapun nih yang ingin menikah ya. Ada yang nggak ingin kayaknya. Ada yang nggak ingin. Saya pikir nggak ada yang nggak ingin nih. Pasti ingin semua nih.
Lanjut, Ustaz. Siapapun yang ingin menikah hendaknya mempelajari ilmu parenting nabawiyah, parenting Islamik di waktu sebelum menikah agar nanti dia paham bagaimana cara memilih calon ibu yang baik bagi anak-anaknya. Berarti kalau kita belajar, saya masih SMA, belajar ilmu parenting, Boleh, boleh boleh. juga saja. Karena ilmu parenting itu ada dalam tafsir Al-Quran. Ada juga dalam hadis. Ketika kita mempelajari tafsir, di juz 4 kita mempelajari tafsir, maka secara nggak langsung kita telah mempelajari ilmu parenting. Misal, dulu kami belajar fikih nikah. Belajar fikih nikah itu jauh sebelum nikah. Betul. Ya. Walaupun nikahnya ya beberapa tahun. Ya, beda-beda saja. Kemudian kan, nah sehingga dianjurkan bagi kita untuk mempelajarinya itu jauh sebelum menikah. Tapi ketika kita akan punya anak nih, kita harus belajar. Jatuhlah hukum wajib belajar di situ. Jangan sampai nanti ketika punya anak kita kasih namanya bahlul. tapi ada loh. Dulu waktu anda bimbing jamaah umroh, dulu, sopir busnya itu namanya bahlul. Kami sampai nggak percaya, dia tunjukin KTP-nya, Iqamah Saudi namanya, Bataqah Iqamah. Dia tunjukin, ini nama Anda beneran bahlul. Ya bahlul. Jadi manggilnya berasa ngecek. Tapi ini senyum-senyum aja. Iya. Orangnya juga agak nakal gitu. Kenapa terjadi hal seperti ini kan namanya sampai bahlul? Dan ini akan terulang lagi tentunya. Kita nggak jawab kenapa khawatir menjelekkan orang tuanya kan. Hal ini akan terulang lagi kalau orang tua nggak paham sunnah-sunnah yang harus dia lakukan ketika istrinya telah melahirkan anak. Di antara sunnahnya, yakni mengazankan, kemudian memberikan nama yang baik, mentahnik, kemudian mengakikah tentunya ya. Nah, kalau dia nggak paham ya kasih namanya sembarangan, dia nggak mengazankan, dia tidak juga menyembelih kambing nantinya. Masya Allah. Betul, Ustaz. Saya jadi ingat satu cerita, teman-teman. Jadi gini, saya dengar di mana pernah dengar gini. Tidak semua yang di Al-Quran itu bisa juga kita pakai untuk nama anak. Jadi mentang-mentang nih, mentang-mentang nih, baru hijrah misalkan atau baru belajar nih Ustaz ya. Pengenlah ngasih nama anak itu dengan nama yang Islami gitu Ustaz. Nuansa-nuansa Islami, nuansa-nuansa Al-Quran. Dicari-cari, akhirnya kasih nama apa Ustaz? Syaiton. Nggak Abi Lahab. Abi Lahab. Kan di Al-Quran ada Ustaz ya. Ada di Quran ada. Syaiton ada, Abi Lahab ada. Fir'aun gitu kan. Tahu-tahu kasih nama Fir'aun. Pas ditanya kenapa? Ada di Al-Quran gitu. Saya jadi ingat ini. Aduh, benar. Jadi, dan juga kalau sebagai suami, benar-benar saja kalau belajar parenting itu, karena kita punya kewajiban setelah istri melahirkan, punya kewajiban sendiri terhadap anak-anak tadi Ustaz ya. Nah itu juga penting, makanya kita perlu belajar. Ustaz. Afwan, coba sedikit sempurnakan ya. Ada ayat yang sangat memberi ancaman bagi para ayah. Bagi para ayah nih. Para ayah nih. Bunyinya begini, sesungguhnya istri kamu dan anak-anak kamu, kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, lanjutan ayatnya, sesungguhnya istri kamu dan anak-anak kamu itu nantinya bisa menjadi musuh bagi kamu. Waduh. Aduwwul lakum. Tapi ini tafsirannya harus kita pahami dengan detail. Oke. Karena menjadi musuh kalau kita tidak didik dengan baik. Istri. Ya, jadi parenting ini bukan hanya berbicara mengenai anak-anak juga. Juga berbicara mengenai istri ya, karena kita sebagai pemimpin rumah tangga. Auladukum wa azwajukum. Anak-anak kamu dan istri kamu itu nantinya akan menjadi musuh bagi kamu. Wah, ini ngebayangin istri sendiri jadi musuh. Ya mungkin tiap hari udah jadi musuh. Iya, oke. Wah, ini menarik nih. Menarik. Kenapa? Karena berarti ini penting banget ini belajar ini. Tapi begini, Ustaz. Kalau misalkan nih, suami pemimpin ya. Boleh nggak Ustaz nih? Misalkan suaminya bilang, "Oke deh, saya paham lah tentang ilmu parenting karena saya pendidikan saya tinggi, kemudian orang tua juga mendidik saya dengan baik." Terus si suaminya bilang begini, Ustaz, "Udah istri aja yang belajar parenting." Gitu. Udah Umi aja atau Bunda aja yang belajar parenting. Jadi suaminya menganggap saya nggak usah lah, saya nanti belajar dari kamu aja gitu, misalkan. Jadi satu aja dalam rumah tangga, cuma istri aja atau suami aja yang belajar parenting itu boleh nggak Ustaz? Atau lebih baik dua-duanya dong gitu? Iya, rumah tangga merupakan rumah tempat belajar bagi suami dan istri.
Rumah tangga ini kita garis bawahi dulu. Rumah tangga merupakan rumah tempat belajar bagi suami dan istri. Termasuk di dalamnya belajar bagaimana mendidik anak. Oke. Mendidik anak tidak cukup hanya dengan insting, bukan. Karena kita bukan hewan. Ya. Mendidik anak ada ilmunya. Dan ilmunya itu berasal dari wahyu. Ini perbedaan parenting Islam dengan parenting Barat. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Iya. Perbedaan parenting Islam dengan parenting Barat. Parenting Islam kita belajar dari wahyu, enak jadinya. Nggak usah kita analisis dulu, nggak usah ada penelitian dulu, nggak usah. Karena ini langsung dari wahyu kan, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama pun merangkum banyak sekali dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama. Kita tinggal mempelajari dan mengaplikasikannya. Siapa saja yang harus belajar tentunya harus suami dan istri. Kenapa? Dalam rumah tangga harus, jika suami masih hidup atau istri masih hidup, dua-duanya memiliki sentuhan khas dengan cita rasa tertentu. Ini pemilihan di sini capek nih. Baik. Ayah belajar parenting dan pengaplikasiannya kepada anak-anak itu dengan cara ayah. Baik. Ibu belajar parenting dan cara dia mendidik anaknya dengan cara ibu. Betul. Ketika hanya Kang, kami menemukan beberapa kasus LGBT. Kasus LGBT. Yang lagi heboh, Ustaz. Itu karena, mohon maaf, itu karena ayah tidak terjun dalam parenting. Ayah terjun tapi nggak paham caranya bagaimana. Ustaz, ini bicara teori atau fakta? Ini pengalaman yang aneh, ruqyah langsung anaknya. Oke. Oh, bentar. Ustadz ini juga selain parenting, beliau juga dulunya praktisi ruqyah ya? Iya. Praktisi ruqyah. Jadi banyak juga pasien-pasien beliau yang sudah diruqyah dan dengan berbagai macam latar belakang, termasuk yang LGBT tadi itu. Termasuk yang LGBT. Ternyata salah satu penyebabnya yang fokus dalam pendidikan itu hanya satu, dari ibu atau dari ayah, atau dari ayah dan dari ibu atau dari ibu. Kebanyakan kami lihat di lapangan, kalau hanya dari ibu, ujung-ujungnya anak LGBT karena dia nyaman dengan perempuan. Sisi maskulinnya itu nggak keluar, nggak dikeluarin oleh ayahnya, nggak dipancing, maksudnya nggak dipancing sini, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak olahraga. Yang diajak sih main gelut-gelutan, main silat-silatan, waktu kecil doang. Kan anak butuh sentuhan dari ayah, butuh didikan dari ayah, bukan cuma waktu kecil. Ini ketika kehilangan sosok seorang ibu, beda lagi hasilnya. Masya Allah. Jadi ya kesimpulannya, suami dan istri harus belajar. Walaupun tingkat kemampuan daya tangkap nantinya akan berbeda-beda. Kan nggak semua suami juga cerdas, nggak semua istri juga cerdas. Di sini kita serahkan pada Allah, tugas kita berusaha. Kuncinya. Tapi intinya adalah suami dan istri wajib belajar berdua. Wajib belajar. Karena begini juga saja. Yang saya pernah dapat itu, Ustaz, katanya peran suami, peran ayah ya, Ustaz. Peran ayah dan ibu itu ada masa-masanya ke anak. Jadi misalkan saya lupa tapi tolong dikoreksi. Yang saya tahu itu begini. Mungkin ada misalkan dari 0 sampai, kalau anak perempuan dari 0 sampai umur 7 tahun mungkin lebih dekat sama ibunya. Nah, nanti umur di atas itu lebih dekat sama ayahnya. Ada yang seperti itu kan, Ustaz, kalau yang saya tahu gitu. Jadi memang harus belajar dua-duanya gitu. Berapa Ustaz? Seperti itu, Ustaz ya? Saya pun baru dengar. Oh, baru dengar? Baru dengar. Kalau ada yang 0 sampai 7 itu maksudnya baru dengar, ini sedikit sindiran sebenarnya. Oke. Karena dari kitab-kitab yang saya baca, saya belum temukan. Nah, ini dari mana ini? Oke. Ini kayaknya menarik ini. Saya bikin ilmu baru kayaknya nih. Kalau misalnya kita tanya ke orang alim, dan dia bilang, ini saya baru dengar. Nah, berarti ini suatu hal yang gharib, suatu hal yang asing. Oke. Satu hal yang asing. Oke. Yang tentunya kita paham nih, ini seorang ustadz, seorang ulama, dia banyak baca tafsir, banyak baca hadis, tapi dia mengatakan, saya baru dengar. Nah, ini berarti bukan bagian dari Iya. bukan bagian dari ilmu agama. Wallahu a'lam. Oke. Berarti mungkin coba teman-teman mungkin yang tadi pernyataan saya tadi mungkin bisa dicari referensinya atau seperti apa, silakan di komen aja nanti ya. Kita bakal, kalau memang ada nanti kita bakal cari-cari, kita sharing-sharing juga. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita bakal bahas lah, Ustaz ya. Mau yang seperti apa, 0 sampai 7 dan sebagainya kita akan bahas. 0 sampai 7 itu betul ada memang. Ada asalnya. Memang ada ya? 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21.
Itu ada asalnya dan kita juga mengamalkan itu. Kita mempraktekkan. Tapi 0,7 misalnya ibu yang lebih berperan. 7 sampai 14 ayah yang lebih berperan. 14-21, pertanyaan saya, mungkin di 0 sampai 7 itu ibunya single parent. Mungkin ya. Mungkin. Ibunya masih single parent. Di umur 7 sampai 14, mungkin ayahnya yang sekarang single parent. Kita berbaik sangka, Bang Mirsa. Nah, Masya Allah. Baik. Ini udah lari dari fitrah. Ketika ada suami dan istri, kemudian salah satu dari keduanya itu meninggalkan tanggung jawabnya. Oke, baik. Kalau